Nggak tahu ya, ini mantra pribadi. Oke. Bukan cuman aktor yang memilih karakter, tapi karakter juga memilih aktornya untuk dimainkan. Oke. Jadi mungkin itu secara tidak sengaja karakter Pram, Reno itu memilih aku Lu ya? karena mirip Iya, dan kisahnya. itu apa kabar Jordi? Kabar baik. Sehat? Bosku, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jordi, Ya, selamat ya, 2 karya yang ada lunya muncul di layar dalam waktu bersamaan ya. Yes. Satu di series, satu di layar lebar ya. Bioskop. Gimana kok bisa? Apa waktu itu pembuatannya atau prosesnya bareng atau berbarengan atau berdekatan? Justru jauh banget. Oh, justru Jadi jauh. yang Kukira Kau Rumah ini tadinya kita mau tayangnya di OTT. Oh, di OTT. Di OTT, cuman ya perkiraan Pak Sutradara Umay dan Prilly sebagai produser akhirnya memutuskan untuk tayang di bioskop di bulan Februari. Di bulan yang bersamaan juga Married with Senior tayang. Oh, Jadi nggak sengaja justru. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja, karena kalau dari segi syuting itu Kukira Kau Rumah syuting di tahun 2020. Oke. Nah, Married with Senior syuting itu di akhir tahun 2021. 2021. Sebetulnya lebih dulu itu ya. Lebih dulu Kukira Kau Rumah. Kukira Kau. Gimana rasanya ngelihat wajah lu muncul di dua medium yang Dua berbeda? media, benar-benar. Medium yang berbeda tapi responnya sama bagusnya kayak. Ya. Seneng banget lah karena di Kukira Kau Rumah itu film pertama aku sebagai pemeran utama ya? Iya. Oke. Jadi ngelihat muka segede itu dan respon satu Indonesia juga angkanya alhamdulillah sampai hari ini report terakhir itu 2,2 juta penonton. Oke. Alhamdulillah. Seneng banget karena Iya. di luar ekspektasi, apalagi di Masa saat pandemi ya? Oke. Terus tadinya kita nggak ada rencana di bioskop, paling perkiraan kita hanya 300.000 gitu ya. Di luar ekspektasi. Di nih luar ya? ekspektasi banget gitu. Dan Married with Senior juga pas tayang di OTT ternyata di pemutaran pertama di 7 hari pertama itu 4 juta penonton, viewers ya gitu. Jadi wah ini seneng banget lah, di luar ekspektasi banget gitu. Iya. Satu sebagai Pram and satu sebagai Reno ya. Dua karakter yang berbeda ya. Dua karakter yang berbeda. Yang berbeda. Kalau Pram itu sosoknya seperti apa sih? Pram, di-recall dulu. Pram itu dia anak laki-laki yang terlahir di keluarga sibuk. Sibuk ya. Jadi dia hanya tinggal sama ibunya dan juga pekerja keras. Dia selalu sendiri hidupnya. Iya. Tidak pernah didengar sama dunia sekitarnya. Anak tunggal bukan sih? Anak tunggal. Anak tunggal ya. Anak tunggal, dan dia ini suka musik. Dia suka nulis lagu, dia suka main musik. gitar. Iya. Tapi lagu-lagu yang dia bikin ini tidak pernah mendapat respon Respon baik yang bagus dari ya? orang-orang. Oke. Dia punya SoundCloud nggak pernah didengar, dia manggung di kafe tempat dia kerja nggak pernah dikasih kesempatan sama bosnya gitu. Pokoknya tidak pernah didengar lah, selalu di underestimate gitu. Oke. Sampai akhirnya dia ketemu sama perempuan dan Which is itu Prilly ya? Which is Prilly, Niskala namanya. Mereka bikin karya bareng dan ternyata orang-orang Direspon suka. Iya. Dan semenjak itu Pram merasa hidupnya tuh didengar. Iya. Kalau Reno totally different nih. Beda tapi nggak beda banget Nggak sih. beda Reno juga tidak punya bapak, Pram juga tidak punya bapak, Reno juga tidak punya bapak. Dia jauh tinggal sama ibunya, jadi ibunya di Jogja, Reno tinggal di Bandung. Sama dia penyendiri. Anak rantau ya? Anak rantau. Penyendiri juga, tapi tidak se ekstrim si Pram. Kalau Pram ini kan ekstrim, dia terlahir di keluarga yang privilege lah. Maksudnya dia all facility ada, tapi tidak mendapatkan rasa hangat Di kasih sayang di keluarganya. Kalau Reno nih masih dapat. Kalau dalam kehidupannya di keluarga, dua-duanya ada ayah ibu. Saya pribadi Iya. nggak ada. Ada. Papa. Papa udah meninggal, mama masih ada. Oh, agak ini ya, Mirip kan? mirip. Makanya. Bener karena rumus nggak tahu ya, ini mantra pribadi. Oke. Bukan cuman aktor yang memilih karakter, tapi karakter juga memilih aktornya untuk dimainkan. Jadi mungkin itu secara tidak sengaja karakter Pram, Reno itu memilih aku Lu ya? karena
mirip Iya, dan kisahnya. itu apa ya? Jadi klik banget ya. Iya, jadi mudah gitu Jadi untuk mudah, jadi dimainkan. agak lebih mudah ya. Jadi sedikit lebih mudah. Kalau ngomongin soal karakter Pram and Reno, Hmm. berapa persen tadi kalau ada kesamaan tadi yang soal Ya. nggak punya orang ayah Ya, gitu ya. Kalau karakter pribadi Karakter pribadi. Oke. antara Reno and Pram Mhm. yang ada di lu itu yang mana nih? Yang banyak nih? Jordi, Pram dan Reno. Sebetulnya ada irisan-irisannya. Irisan-irisannya, Irisannya ada Jordi di Reno tuh ada, Jordi di Pram ada. Cuman kalau lebih dekat mungkin Jordi lebih dekat ke Reno. Oh, juga Reno ya. Ke Reno karena Reno juga punya adik, dia punya adik, orang tuanya juga ibunya masih ada dan komunikasinya sangat baik. Pekerja keras, teguh pendirian ketika dia menyukai atau mencintai sesuatu dia harus mendapatkan orang itu gitu. Kurang lebih sama Jordi. Iya. Tapi kan kalau Pram sama-sama tidak memiliki ayah tapi kan dia hubungan sama ibunya kurang harmonis, kurang hangat. Iya. Terus tidak pernah didengar. Ya dia juga hard worker tapi masih ada satu yang dia cari yang belum dia dapat gitu. Kalau Jordi sama hubungan Jordi sama ibu sama adiknya deket atau deket banget? Sangat deket. Ya? Sangat deket, kita tuh udah kayak best friend Best gitu. friend, Jadi apapun aku tuh cerita ke mama gitu soal kerjaan, soal keuangan, soal lawan jenis juga. cinta itu juga cerita. Sama adik juga? Sama adik apalagi gitu. Kita Adik lu ada cewek? adik 2 perempuan dua-duanya. Oh. Jadi Oke. sekarang gua paling ganteng di rumah. Tapi menarik gitu. Gitu. Itu aku seneng dengerin situasi yang kayak gitu. Lu deket sama nyokap, sama adik-adik, ini itu kan satu cerita yang mungkin unik ya. Berarti ngomongin soal pekerjaan, soal keuangan, dan soal cinta gitu. Dapatin point of view yang berbeda. Yes, betul. Ya, jadi kalau cowok kan teman-teman kan ada juga. Lu merasa sekarang dalam situasi yang seperti apa nih? Kayaknya nanti ada banyak project yang akan berlangsung nih. Sebetulnya situasi pas banget sih pertanyaan ini muncul ketika aku tuh sekarang lagi ngerasa lagi dilihat orang kan, karena kedua project dan project-project sebelumnya, alhamdulillah banyak yang suka gitu. Kalau kita reflect ke tahun lalu tuh beda banget gitu. Beda banget ya? Beda banget lah kehidupan aku tuh kayak masih ada papa gitu. By the way papa tuh meninggal baru COVID. COVID. Karena COVID di bulan Juli. Turut berduka cita ya. Aman, terima kasih. Semoga almarhum mendapatkan tempat layak di sisi Allah SWT. Amin. Berarti beberapa bulan lalu? Ya, bulan Juli tahun lalu. Bulan Juli tahun lalu. Jadi waktu papa pergi tuh shock kan, maksudnya memang dari kecil aku tuh udah dididik untuk menjadi tulang punggung karena anak pertama dan laki-laki sendirian gitu. Jadi ketika memang waktu papa pergi itu sempet kaget gitu, ini gimana cara memimpin sebuah keluarga gitu, take over segala urusan papa selama ini segala macam. Tapi ketika dijalankan dan diikhlaskan lah, maksudnya nggak dijadikan menjadi beban. Maksudnya ikhlas lakukan semua tuh untuk orang tua dan untuk mama dan adik. Lancar aja gitu segala urusan gitu, pekerjaan juga ada gitu ya, alhamdulillah karir di momen pas lah gitu. Jadi nggak semengerikan yang lu bayangin ya? Sama sekali nggak. Ketika kita ikhlas dan melakukannya untuk mama terutama ya, ada aja gitu. Ya ngomongin soal spiritualism katanya kalau sangat patuh sama orang tua terutama mama, insya Allah jalannya akan. Ya mudah-mudahan begitu ya. Surga kan itu. Betul, jadi ya sekarang sih kalau misal dihubungkan ke pekerjaan, makanya aku tuh terbuka sama mama karena untuk mohon doa restu, untuk minta pendapat gimana nih ada pekerjaan ini, syutingnya di luar kota selama 3 bulan misalnya. Mama aman nggak ditinggal karena kan udah nggak ada laki-laki lagi nih di rumah gitu. Kalau aman, benar aman ya udah. Jadi kita untuk bekerja kan jadi plong lah gitu. Jadi total ya. Jadi total nggak kepikiran rumah gitu. Kayak gitu sih untuk proyek-proyek kedepannya juga pokoknya semua di-share ke adik-adik, ke mama biar mereka tahu keadaan aku tuh di luar nih bekerja untuk kalian. Jadi kalau bisa di rumah juga baik-baik lah gitu. Jordi, kalau lu tadi bilang bahwa tahun 2021 terutama bulan Juli kan kehilangan seorang ayah ya. Rasanya kehilangan itu gimana?
Kan sebelumnya kan mungkin belum pernah ada kejadian-kejadian. Belum pernah. Ini berarti seorang ayah yang lu kenal dari lahir gitu ya. Rasanya gimana kehilangan orang yang sangat dicintai dan mungkin aja dia public figure, bukan public ya, role model ya. Hubungan aku sama papa tuh deket, tapi walaupun lebih deketnya ke mama ya, karena papa kan kerja gitu. Tapi memang aku baru sadar dari kecil papa tuh ngedidik aku supaya lo tuh siap nih memimpin keluarga, entah keluarga yang sekarang atau nanti akan menikah, gitu kan. Jadi ketika papa pergi tuh sebetulnya kalau di pikiran itu panik kan, kayak gimana nih mencari nafkah utama, mencari nafkah, terus papa juga punya bisnis dan otomatis kan harus diurusin, punya 2 adik yang masih sekolah, perempuan dua-duanya gitu. Kaget, shock, tapi nggak nangis. Itu aneh sampai detik ini. Ya pernah sih sekali dari momen papa meninggal sampai sekarang tuh sekali lah nangis. Itu pun karena udah capek banget gitu. Tapi pada saat tahu kabar kalau papa meninggal, itu tuh aku nggak nangis. Nggak tahu kenapa ya, maksudnya. Apa karena lu udah siap bahwa suatu ketika papa itu harus meninggalkan keluarga gitu? Mungkin itu satu. Selalu dipersiapkan sama mama sama papa, nanti nih jadi tulang punggung. Jadi kalau nanti ada rezeki jangan lupa sama orang tua sama adik kayak gitu. Selalu kan dipupuk dari kecil. Jadi ketika saatnya datang kemarin kayak ya nggak, lebih ke panik aja sih. Ini apakah bisa nih 3 nyawa yang harus gue tanggung bisa hidup, sedangkan pada saat itu buat sendiri aja masih menabung gitu kan, belum yang. Jadi aku tuh lahir bukan di keluarga yang privilege lah, maksudnya ya dari nol lah, orang Minang berbisnis bangkrut segala macam itu kan lu udah wajar, alamin keluarga ya. Udah sering lah kayak bangkrut terus menabung lagi, bangkrut lagi, itu tuh wajar gitu. Jadi paniknya itu gitu, apakah ketika papa pergi hidup gue bakal kayak lebih terpuruk atau enggak nih gitu. Cuman ya udahlah, bismillah gitu, karena untungnya sudah mendapatkan pekerjaan kan. Maksudnya udah tahu apa yang dimau nih di dunia ini. Oh, gue mau berakting gitu. Oke, gue maksimalkan di situ deh gitu. Tujuannya ya untuk menyambung hidup gitu. Ya itu nggak nangis, jadi lebih shock tapi masih bisa berpikir kepala dingin gitu. Kayak harus ngapain, terus juga ngasih semangat ke adik-adik sama mama kan. Jod, sebetulnya kalau gue lihat baca di literatur yang ada di Google nih, lu belum lama terjun ke dunia hiburan. 2017? 2018. 18. Terlambat banget nih, Jod. Parah, terlambat banget memang. Apa yang buat lu pada akhirnya meyakini bahwa ini jalan lu gitu? Atau dia kenapa nih? Apa sempat bingung mau ngapain gitu? Iya. Jadi sebetulnya ini tuh bisa dibilang cita-cita dari kecil. Sebenarnya cita-cita dari kecil? Dari kecil tuh emang udah suka tampil lah gitu. Performer nih ya? Ikut paduan suara, ikut teater di sekolah, kayak gitu. Cuman nggak tahu gimana caranya menjadikan ini sebagai sebuah profesi. Karena kan terlahir di keluarga Padang yang bisnis banget lah gitu. Jadi menurut mama sama papa tuh, lu tuh sukses kalau nggak punya bisnis, kalau nggak kerja di kantoran pakai dasi. Gitulah masih. Iya, orang tua selalu begitu. Masih yang kolot lah bisa dikatakan gitu. Jadi untuk terjun ke sini tuh awal-awalnya sempet debat dulu. Mereka bilang, ngapain, ini kan cuma hobi. Apa bisa nanti udah dikuliahin setinggi tapi kenapa malah milih ini? Masih skeptis lah mereka. Cuman aku tuh nggak tahu ya, sempat nyobain kerjaan kantor waktu itu di TV. Sejahtera sih dari segi financial, tapi dari batin tuh kayak tersiksa ya. Tersiksa sih enggak, cuman kayak masih ada rasa penasaran gitu. Kayaknya gue masih bisa lebih nih. Kayaknya bukan ini yang gue mau gitu. Sampai akhirnya ketemu teman, dikasih tahu kalau ternyata acting itu ada sekolah. Ikutlah sekolah acting di Bengkel Acting Kuma. Di situ barulah ketemu orang-orang film gitu. Ketemu Paul Agusta, ketemu Kiki Narendra, ketemu Kiva Iskak, pelaku-pelaku di dunia perfilman sekaligus mentor di sekolah acting kan. Mereka yang ngasih tahu kalau ya masuk ke industri ini harus apa, bekalnya apa, ngajarin soal attitude segala macam kayak gitu. Itu setelah lulus? Itu setelah lulus kuliah. Jadi aku tuh lulus kuliah 2016.
2016, ikut sekolah acting 2018. Sekolah apa tadi? Bengkel Acting Kuma. Oh, bengkel Kuma atau Koma? Kuma Beruang. Oh, oke. Kuma Iya. ya. Setahuku teater Koma. Ada teater Koma juga. Nah, di situ barulah ketemu manajer. Ketemu manajer 2018 sampai sekarang. Udah casting sampai sekarang. Oke. Gimana pun lu kan memulainya nobody ya. Nobody. Bukan yang punya nama atau background keluarga yang udah terkenal di industri. Iya. Lu casting gimana rasanya casting kan? Oke, lu udah akhirnya punya bekal dari sekolah Kuma tadi ya. Tapi kan harus mulai dari nol. Lu harus datang ke tempat acting. Iya. Ada perasaan-perasaan parah itu, kan? Overthink, terus kan? kayak Perasaan terhina. Gua harus mulai dari nol. Perasaan misalnya gini, ada yang ikut casting yang lebih terkenal lah, misalnya. Perasaan-perasaan yang lu rasain apa? Ini juga pelajaran buat yang lain juga. Awalnya sih mentalnya pasti akan shock dulu. Karena kita biasa lihat di film, di layar lebar atau di TV, tiba-tiba ini ketemu langsung gitu dan akan memperebutkan satu karakter yang sama misalnya, gitu. Gitu kan, pasti akan ada pressure itunya. Siapalah gua sih gitu. Kenapa dia nggak milih dia aja gitu. Cuman ya balik lagi kan, casting itu dipilih yang tadi karakter itu juga memilih pemainnya untuk dimainkan kan. Jadi itu aja tuh mantranya. Jadi itu yang membuat lu tetap fokus ya. Bertahan aja di situ ya, rezeki aja sih kalau misalnya emang ini karakter ini akan memilih gua, sikat. Tapi kalau enggak, patah hati sih sedikit, cuman pelan-pelan belajar ikhlas di situ. Pernah kecewa banget nggak? Sering. Yang lu pengen banget itu yang terjerembab sering banget. Udah casting, udah beli buku untuk observasi, untuk research gitu kan, datang udah pede, udah yang kayak penguasaan casting, tiba-tiba nggak dapat. Itu nggak cuma satu dua project, setiap project bahkan di awal tahun banyak. Di itu tahun 2018 ya. Itu ini film ya, banyak film ke PH ini ketolak alasannya siapa sih dia gitu, angka followersnya belum banyak gitu. Cuman ya itu kan proses ya, maksudnya ada kekesalan sih kayak gimana gua mau dikenal sama orang kalau gua nggak lu kasih kesempatan gitu kan. Cuman kan ya sama aja nih, ayam dulu apa telur dulu gitu kan. Dua-duanya masuk akal sih ya. Iya, jadi ya akhirnya mulai bikin project sendiri, ikut film-film, bantuin film pendek anak kuliahan gitu kan. Terus ya pokoknya apapun pekerjaan lu selama kita bisa bikin portfolio, gue sikat. Gitu. Waktu itu belum, artinya meski udah kuliah tapi ketika lu terjun itu nggak mikirin bayar dulu dong ya? Enggak mikirin ya. Iya, artinya film-film pendek atau apa lu ambil semua ya? Ambil. Karena tujuannya adalah untuk portfolio ya? Memperbanyak link dulu. Jadi gini, basicnya gue itu adalah talent coordinator di TV. Jadi kru di balik layar gitu kan. Nah, selama satu tahun kerja menjadi telco, lu punya itu kan gue observasi kan. Betul. Ini kenapa dari project ini makanya dia ya, karena kita punya hubungan baik. Jadi berarti gimana caranya gue keterima dalam sebuah project, gue harus menjalin hubungan baik dulu sama casting directornya gitu. Jadi casting itu awal-awal tujuannya tuh bukan untuk keterima justru, tapi kenalan dulu yuk gitu. Halo, gue Jordi, gue aktor baru dan gue niat nih kerja, walaupun bukan di sini. Pasti kan mereka akan bikin film di kedepannya, ingat gitu kan, itu dulu yang dikejar, ibaratnya tuh tebar kartu nama dulu deh gitu. Nanti mereka ada project calling aja lagi kayak gitu. Dan akhirnya jadi kenyataan ya? Ya akhirnya setahun 2 tahun mereka tuh ingat gitu, ada bikin, Jor gue mau bikin nih, datang yuk casting. Sampai akhirnya di titik dimana enggak, lu yang main. Enggak gitu ya. Dari tadinya yang lu ikut casting deh. Ikut casting nih, kita ya lu bikin video dulu lah, kita coba 1 scene 2 scene, tapi sekarang enggak, ini karakternya lu banget Jor. Berarti kan memang mereka udah tahu ya. Berarti mereka sudah kenal kapasitas gue sejauh mana, mereka kenal gue, hubungan kita baik, attitude gue segala macam. Selama ini gue menghindari bikin orang sakit hati. Ya mungkin itulah hasilnya gitu kan. Kunci utama lu itu tadi kan udah bagus nih, memulai di TV sebagai talent coordinator, jadi tahu nih
sebuah project itu memilih si A atau si B karena mungkin hubungan baik, karena orang attitude-nya baik, terus nggak pernah ada masalah dan lain-lain, itu semuanya lu ini ya. Gue terapkan ke gue juga. And works ya. So far sih works. Ya semoga lah. Seterusnya begitu ya. And lu berarti udah ngelewatin semuanya ya, dari yang mungkin ditolak, gagal casting, dari balik layar, gitu. Udah pernah jadi kru film juga. Kru film juga ya. Di film pertamanya Jeffrey Nicole sama Julia Parengkuan itu gue jadi kru. Jadi wardrobe waktu itu ngebantuin teman. Tapi kisah lu itu menurut aku inspiratif sih. Kita ngomong baru ya beberapa menit, tapi menurut gue inspiratif dan itu kayaknya diimpikan oleh jutaan orang kali ya. Mungkin. Iya, jutaan, dan itu bagus sih menurut gue. Jadi kan akan lain ceritanya Jordi kalau lu tiba-tiba ini langsung jadi sesuatu. And sometimes itu mengubah karakter lu. Karena gue mudah kok. Iya kan? Karena nggak melewati proses. Dari nol, betul. Biasanya begitu. Orang-orang yang kayak misalnya gini, aktor senior kayak Roy Martin gitu selalu bilang, ya memang semuanya dari nol. Itu yang membuat dia bertahan begitu lama kan, karena karakter. Attitude dan behaviornya gitu. Sekarang dalam masa yang alhamdulillah udah mulai dikenal ya. Iya, alhamdulillah. Dikenal dan project-project ini buat lu nih. Jadi selain 2 yang tayang ini, nanti ada berapa ini yang akan tayang? Yang nggak tahu yang udah diproduksi atau masih proses atau yang akan udah dilemparkan. Yang waktu terdekat akan ada tayang 1 series lagi, produksi dari Multivision. Judulnya My First sama Feby Rastanti. Dan bulan ini insya Allah kalau misalnya COVID angkanya aman segala macam, kita akan mulai syuting film. Oh, film ya. Oke. Belum boleh dikasih tahu kalau film. Apapun itu, mudah-mudahan Jordi mainnya maksimal banget. Amin, semoga pada suka. Responnya juga bagus ya. Amin. Jordi sebenarnya dari kecil sebenarnya suka perform ya. Dari kecil tuh udah narsis. Udah narsis gitu. Tapi dulu udah mulai medsos gitu? Belum ya? Belum, kan medsos baru masuk tuh 2012 ya kayaknya. Oh, 2012 ya. Iya. Tadi itu menarik sih ya. Lu main, lu casting, lalu mungkin sebuah production house minta followersnya berapa. Dan itu sempat ini ya bikin Itu bikin dilema sih, maksudnya ya gimana cara ngedapetin gitu. Lu nggak ngasih kesempatan gua, lu kasih kesempatan gua dulu, nanti kan followers akan. Iya, kan ketika kita dilihat baru akan ada angka itu kan. Tapi kalau misalnya nggak dikasih kesempatan, kita mau dapetin angka dari mana gitu. Jordi, dari awal lu kayaknya memilih dunia film ya, dunia layar lebar ya. Sinetron nggak tertarik? Sinetron sebetulnya tertarik.